Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Seperti biasa, kita akan merenungkan firman Tuhan untuk pertumbuhan iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Engkau. Kami boleh mengalami kesehatan dan anugerah Tuhan yang besar. Kami boleh ada hari ini itu karena anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Pimpin setiap kami di dalam mendengarkan renungan hari ini. Berikan pengertian bagi kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami, agar setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh kami mengerti, memahami apa yang hendak kami lakukan setelah menerima firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini terambil dari 2 Tawarikh pasal 34 ayat 1, 2, dan 3. Firman Tuhan berbunyi, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Demikian singkatnya firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus dan berbahagialah kita yang siap melakukan firman Tuhan ini dan merenungkannya. Shalom. Bapak Ibu Saudara, tema kita yang untuk kita renungkan hari ini adalah hidup benar di mata Tuhan. Saudara-saudara, di pagi hari ini kita belajar dari kisah Yosia. Tentunya kita yang sering membaca Alkitab, kita mengenal siapakah Yosia. Dia adalah salah satu raja Yehuda. Dia memiliki seorang ayah. Dia juga adalah raja bernama Amon. Hidup jahat di mata Tuhan. Kita boleh membaca nantinya di pasal sebelumnya. Kita boleh membaca di pasal 33. Kita melihat bagaimana Raja Manasye, Raja Amon di dalam kepemimpinannya melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga rakyat, umat pilihan Allah, hidup jahat di mata Tuhan karena kepemimpinan raja-raja ini. Tetapi setelah Raja Yosia dipilih menjadi raja, ada sesuatu yang berubah, saudara-saudara. Alkitab mencatat barusan adalah ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Jadi tema kita hari ini adalah sangat berkaitan dengan firman Tuhan, hidup benar di mata Tuhan. Apa yang membuat Yosia hidup benar di mata Tuhan? Kita boleh melihat tadi di ayat yang ketiga adalah ketika si Yosia dalam usia muda belia, ia sudah mulai mencari Tuhan. Mengapa Yosia sangat berbeda kepada papanya Amon? Mengapakah Yosia sangat berbeda kepada kakeknya Manasye? Inilah yang membuat perbedaannya adalah mencari Tuhan. Kenapa Yosia akhirnya memiliki nilai yang berharga di mata Tuhan? Kepemimpinannya dianggap sesuatu yang benar di mata Tuhan. Karena apa? Pada awalnya, pada masa mudanya, ia sudah mulai mencari Tuhan. Bahkan saudara-saudara, dalam kisahnya, dalam pemerintahannya, ia melakukan gebrakan-gebrakan yang hebat, yang besar, yang mengubah pola kehidupan dari kejahatan menjadi sesuatu yang benar. Apa gebrakan yang harus kita ketahui dari pemerintahan Yosia? Saudara-saudara, pertama sekali adalah ia mentahirkan kehidupan umat pilihan Allah, Yehuda dan Yerusalem. Kita boleh membaca tadinya saudara-saudara di ayat yang ketiga, kita melihat bagaimanakah Yosia memerintahkan untuk merobohkan,
menghancurkan, meniadakan segala ritual-ritual ilah-ilah lain yang selama ini itu dilakukan dan menjadi kebiasaan umat Allah. Dirobohkan, ditiadakan, dan dihancurkan. Inilah gebrakan yang dilakukan pertama sekali oleh Yosia dalam pemerintahannya. Tidak hanya itu saudara-saudara, Yosia juga melakukan gebrakan yang lain, yaitu dia merenovasi bait Allah. Tujuannya adalah untuk membuat umat pilihan Allah lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, baik sekali tindakan Yosia. Tidak cukup jika cuma satu yang dilakukan Yosia, yaitu dia hanya meniadakan segala berhala-berhala di sekitar umat pilihan Allah. Tetapi Yosia juga harus merenovasi rumah Allah, bait Allah sebagai tempat umat Allah untuk beribadah, untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang harus kita ketahui. Mengapakah Yosia benar di mata Tuhan? Karena ia awalnya kehidupannya, latar belakangnya mencari Allah. Dan dalam kepemimpinannya ketika diurapi menjadi raja, ada sesuatu yang hebat, yang besar. Dan itu menjadi kesukaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisakah kita meneladani pemerintahan atau tindakan Yosia dalam kehidupan kita? Kalau Yosia di dalam kepemimpinannya mengalami banyak tantangan, ketika dia memimpin bangsa Yehuda, ia melihat bahwa rakyatnya hidup di dalam kejahatan. Ia melihat bahwa seluruh orang-orang yang dipimpinnya hidup di dalam dosa, saudara-saudara. Tetapi apa yang dilakukannya? Ia selalu mencari Tuhan. Ia meminta hikmat dari Tuhan, sehingga Tuhan menunjukkan sesuatu yang benar bagi dia. Dan tindakannya betul-betul memberikan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Dua hal yang menjadi sorotan Bapak Ibu Saudara yang kita ketahui dalam teks firman Tuhan di pagi hari. Saudara-saudara, mari kita teladani sikap daripada Yosia. Ia hidup benar di mata Tuhan. Ketika ia hidup benar di mata Tuhan, dia juga tidak menutup mata terhadap lingkungan sekitar dia. Apalagi dia dipilih menjadi seorang raja, tentunya dia memiliki tanggung jawab besar untuk merubah, mendobrak segala sesuatu yang tidak benar di sekitar dia. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita pasti melihat hal-hal yang tidak benar, baik itu di rumah kita, baik itu di tempat kerja kita, dan dimanapun kita berada. Sebagai murid-murid Kristus, tentu kita punya tugas dan tanggung jawab untuk menegur, untuk mengingatkan orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Ini kesempatan bagi kita saudara-saudara. Jika kita melihat sesuatu yang salah, mari lakukanlah sesuatu yang benar dengan mengingatkan, menegur. Sebagaimana dalam firman Tuhan disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat, dia katakan bahwa sampaikan, tegurlah dengan lemah lembut, sabarlah dalam pengajaran. Inilah yang harus kita lakukan saudara-saudara. Untuk apa? Untuk mereformasi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Jika saya benar di mata Tuhan, jika saya memiliki rohani yang benar di mata Tuhan, maka saya punya tugas dan tanggung jawab untuk juga mentransfer, untuk juga memberikan sebuah pengajaran yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Mari, wahai kita pemuda-pemudi remaja yang menonton video ini dan renungan ini, mari buatlah sesuatu yang benar. Hidup benarlah di mata Tuhan. Ketika engkau mencari Allah, tentu engkau akan melakukan segala sesuatu yang benar. Tindakanmu pasti sesuatu yang benar karena Tuhan mengatur hidupmu dan engkau berpegang pada kebenaran Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yosia. Dan betul, ia berhasil melakukan. Walaupun pada akhirnya nanti terjadi sesuatu kematiannya karena peperangan, saudara-saudara. Tapi dalam masa hidupnya, dalam pemerintahannya, Yosia melakukan benar, hal-hal yang benar di mata Tuhan. Mari, selagi masih kita hidup, wahai kita juga orang tua, jangan kita tutup mata terhadap hal-hal yang sebenarnya itu bagi kita tidak senang. Kalau kita melihat anak kita, keluarga kita dalam keadaan yang salah, mari kita tegur dengan baik. Ini kesempatan kita. Selama kita masih hidup, itulah dilakukan oleh Yosia selama ia hidup.
31 tahun, 30-an tahun dia memimpin Yehuda. Dan selama ia memimpin, ia melakukan hal-hal yang berguna di masa yang akan datang. Saudara-saudara yang terkasih, mari hari ini, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, ya, apapun keadaan keluarga kita, mari lakukan hal-hal yang benar. Dengan cara ketika kita melihat ada salah satu dari anggota keluarga kita atau salah satu dari tempat pekerjaan kita melakukan hal yang salah, mari panggil dia secara empat mata, ingatkan dia dengan kasih. Sebelum itu, minta doa, hikmah daripada Tuhan, agar ketika engkau memberikan nasihat kepada dia, yang menerimanya dengan pertolongan Tuhan. Mari belajar dari kisah, dari perjalanan hidup Raja Yosia. Ia menjadi cerminan teladan kita hari ini, di pagi hari ini, untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup benar di mata Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita yang mendengarkan renungan di pagi hari, kita yang menjadi murid-murid Kristus, kita pasti mampu melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Pedoman kita, panduan kita adalah firman Allah. Ketika firman Allah berkata salah, kita tegur. Ketika firman Allah mengatakan benar, maka kita harus memberikan support yang baik kepada mereka. Inilah yang harus kita lakukan selama kita punya kesempatan untuk hidup di dunia ini. Mari, jadilah hidup benar di mata Tuhan hari ini selagi masih ada kesempatan bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami. Di pagi hari ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bagaimanakah kami hidup berlaku benar di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh belajar dari kisah Raja Yosia ketika ia memimpin bangsa Yehuda. Ia hidup benar di mata-Mu. Ia tidak mengikuti jejak papanya dan juga kakeknya yang jahat di mata-Mu dalam kepemimpinan mereka. Kami baru tahu bahwa keberhasilan daripada Raja Yosia memimpin bangsa Yehuda adalah karena ia mencari Engkau sejak dulunya ketika ia masih muda sampai ia tua pun. Tuhan, ajarlah kami juga Tuhan, kami yang mendengar renungan ini, menjadi pelaku-pelaku firman. Kami akui Tuhan ketika kami melihat sesuatu yang tidak benar, kadang kami merasa bersalah, ditegur. Kami pun kadang-kadang tidak bisa berkata-kata karena mereka itu orang-orang, mungkin pemimpin kami, mungkin orang yang kami sayangi. Tapi ajarlah kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh mengatakan yang benar. Dan biarlah orang-orang yang salah yang kami tegur boleh menerima nasihat dan teguran dari kami. Tuhan menolong setiap apa yang benar yang akan kami lakukan. Tuhan berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan yang kami lakukan. Kasih Tuhan beserta dengan kami. Roh Kudus Tuhan memimpin setiap langkah kami. Berikan damai sejahtera bagi kami. Tuhan, saya berdoa untuk setiap saudara, famili yang sedang dalam keadaan sakit. Setiap jemaat Tuhan yang kami layani dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Baik mereka yang sudah lanjut usia maupun yang masih muda, baik yang ada di rumah sakit maupun yang di rumah. Baik itu mungkin penyakit karena COVID ini ataupun penyakit-penyakit bawaan alam ini. Kami percaya Tuhan sembuhkan mereka. Darah Yesus yang menyembuhkan dan menjamah dan memberikan pemulihan total bagi mereka. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu di pagi hari. Kami bersyukur atas renungan-renungan yang boleh diperdengarkan, diserahkan kepada kami. Berkati renungan ini, berkati juga hamba-Mu yang terus menyampaikan firman-Mu, dipakai terus secara luar biasa. Boleh menjadi hamba-Mu ya Tuhan, yang selalu menaburkan, memberitakan Injil Tuhan. Pakai luar biasa. Dan setiap orang yang mendengar boleh juga dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan Injil Tuhan dimanapun mereka berada. Ampuni dosa kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk selalu berkenan kepadamu. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih sudah mendengarkan renungan di pagi hari ini.
Doakanlah saya sebagai pembicara dalam renungan ini semakin diberi kesehatan dan diurapi Tuhan di dalam mempersiapkan renungan-renungan yang ada. Berkati juga channel ini, supaya melalui channel ini boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada beberapa orang dan dimanapun berada. Doa saya, semoga Bapak Ibu Saudara yang mendengar renungan ini diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat melayani Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita, memberikan kesehatan, perlindungan kepada kita hari ini. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.